Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Khaybar, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Al-hadits. Hadirin ikhwatul iman, kajian tauhid pada malam hari ini kita masuk ke hadis yang baru ya, di hadis terakhir setelah kita membahas pertemuan di bulan yang silam tentang sahabat Mu'adz bin Jabal, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah menuju syahadatain. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua hari ini kita akan mencoba menelusuri di kisah perang Khaybar. Tentunya sedikit nanti akan saya jelaskan ya, perang Khaybar. Untuk lengkapnya nanti di Sirah Nabawiyah. Hari ini kita mencoba menelusuri bagaimana perang Khaybar saat itu. Dan ini hubungan dengan bab yang akan kita bahas, bab dakwah atau berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada syahadat ya, la ilaha illallah. Karena nanti ada hubungan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, sebelum dibahas tentang apa itu perang Khaybar secara ringkas, silakan ada yang mau baca Azka hadisnya? Ya enggak ya? Walahuma. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala walahuma an Sa'd bin Sahl radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Al-Bukhari dan Muslim ya, berarti sahih. Hadis ini dari Bukhari dan Muslim, hadis sahih dari sahabat Sa'ad bin Sahal radhiyallahu anhuma. Sa'ad dia sahabat, Sahal juga sahabat. Dari Sa'ad bin Sahal. Di sini dijelaskan bahwa Sa'ad bin Sahal itu adalah Ibnu Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi, Bani Sa'id ya. Sa'ad bin Sahal itu. Nah, berarti ini riwayat dari Bukhari Muslim sahih dari sahabat Sa'ad bin Sahal. Berarti dia yang melihat ya, melihat bagaimana keadaan di perang Khaybar. Karena unik ya perang Khaybar itu. Istamir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di perang Khaybar. Nah, sebelumnya kita akan bacakan dulu ya tentang peristiwa perang Khaybar. Sebelum nanti Nabi bersabda. Justru bersabdanya itu membuat para sahabat itu sangat ingin untuk mendapatkan itu semua. Tetapi sebelum masuk ke sini, saya bacakan dulu tentang kisah perang Khaybar. Saya bacakan ya dalam fikih sirah Syekh Abdul Karim Zaid. Jadi perang Khaybar itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. 20 hari kemudian itu terjadi perang Khaybar. Khaybar itu satu tempat di mana tempat itu
menjadi pusatnya Yahudi, ya. Khaybar itu ya, satu tempat menjadi pusatnya Yahudi di saat itu. Nanti orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah, orang-orang Arab ya, Jazirah Arab akan menunggu siapa di antara kedua kubu ini yang menang gitu. Jadi orang-orang Arab musyrik Makkah itu melihat menang mana gitu ya. Ya sehingga dia main bola wae di Persib gitu ya, menang mana ya. Orang Arab juga memperhatikan yang menang yang mana. Apakah orang-orang Muslim ataukah orang-orang Yahudi. Itu orang-orang Arab itu memperhatikan itu semua. Nah, kemudian ada kisah yang memang unik ya. Ada kisah yang banyak inspirasi di perang Khaybar ini. Nanti dijelaskan satu demi satu. Perjalanan Nabi memang cukup luar biasa ya. Karena di Sirah Nabawiyah Nabi mempersiapkan pasukannya itu kurang lebih alfan wasitumi'atin, alfan 1000, situmi'ah 600, sekitar 1600 pasukan, 1600 bala tentara. Terbayang oleh kita kan saking banyaknya. Wa ma'ahum mi'ata farasin, di antara mereka juga ditambahkan 200 pasukan berkuda. Jadi 1600 pasukan ditambah 200 pasukan berkuda. Ada yang mengatakan salasumi'ah, 300 pasukan berkuda. Saking banyaknya ya. Kabayangkan 200 atau 300 pasukan berkuda plus 1600. Berarti kan perangnya besar yang ini. Kenapa Nabi mengerahkan segala kekuatannya? Yuqabiluhum quwwatan kabiratan min Yahudi Khaybar. Jadi mempersiapkan untuk menghadapi kekuatan yang besar dari Yahudi Khaybar min asyaddit tawaifil Yahudiyah. Jadi di antara kelompok Yahudi yang sangat keras itu ada di Khaybar. Makanya Nabi mempersiapkan pasukan. Wa aktsaruhum malan wa aghfaruhum silahan. Orang-orang Yahudi itu hartanya berlimpah dan senjatanya lengkap. Makanya Nabi mempersiapkan 1600 pasukan plus 200 atau 300 pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu naon di urang teh namina? Kavaleri ya. Tapi aneh aya kavaleri di Purabaya tapi kudana teh aya. Tank aneh. Ya, kavaleri. Nah, jadi 200 atau 300 pasukan berkuda. Kan terbayang oleh kita kan ya. Karena menghadapi mereka yang banyak harta dan senjata yang lengkap. Singkat cerita, Nabi meneruskan perjalanan. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa Nabi dari Al-Madinah menuju Khaybar, menelusuri jalan, nanti berhenti di namanya Isr, Ain Sodro, satu tempat namanya Isr, dan di situ wa bana lahu fiha masjidan. Nah, ngabangunlah masjid di sana. Jadi mau berangkat dari Al-Madinah ke Khaybar. Jadi di tengah jalan bersinggah dulu di kampung namanya Isr. Di situ Nabi membangun masjid. Kemudian setelah itu Nabi meneruskan perjalanan ke As-Sohba. Saya belum tahu ya ini tempat-tempatnya. Kemudian Nabi beserta pasukan menuju satu lembah, nama lembahnya Ar-Roji'. Itu tak rapal itu, harus nanti dilihat dari peta. Dan di situ juga bertemu dengan Bani Ghatafan. Tetapi tujuan Nabi itu tetap ingin berperang melawan Khaybar, Yahudi-Yahudi yang ada di perang Khaybar. Nah, Nabi singgah atau sampai di Khaybar itu di waktu malam. Maka Nabi menunggu waktu pagi. Ya, waktu pagi. Apabila Nabi mendengar azan, maka berhenti. Kalau tidak mendengar azan,
mau melakukan penyerangan. Karena Nabi berhenti atau sampai di Khaybar itu di waktu malam, ya bermalam dulu gitu Nabi itu dengan para sahabat di satu daerah yang tadi disebut Ar-Roji. Kemudian singkat cerita, akhirnya Nabi dengan para sahabat mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi Khaybar yang luar biasa berat juga karena persenjataannya itu lengkap ya. Akhirnya orang kaum muslimin mengepung benteng-benteng Khaybar. Jadi ada benteng-bentengnya Khaybar itu. Kekuatan yang secara logika sulit untuk ditaklukkan. Secara logika ya. Tetapi karena kekuatan orang-orang muslim saat itu di bawah bendera Rasul, maka akhirnya mereka pun bisa menaklukkannya. Karena sejak awal Nabi menegaskan la tukhriju ma'i illa rabbatan fil jihad. Jadi Nabi memberikan dulu penyemangat kepada sahabat, la takhruju, kalian jangan keluar bersamaku untuk perang illa rabbatan fil jihad, karena menginginkan perang saja. Karena nanti akan ada orang perang karena apa? Ghanimah, harta. Hayang perang pada hayang bakal menang harta rampasan perang, namanya kan ghanimah. Makanya sejak awal Nabi menegaskan la takhruju ma'i illa rabbatan fil jihad, tong keluar, jangan ikut perang ke Khaybar kecuali ingin jihad. Ammal ghanimatu fala u'tikum minha syai'an, ghanimah moal bikin ke aranjeun gitu. Kenapa Nabi bersabda ini dulu sebelum perang? Karena semua tahu bahwa lahan atau perkampungan Khaybar itu sangat subur ya, dengan apa? Dengan pohon-pohon kurmanya. Makanya ketika pembebasan Khaybar, banyak sahabat Madinah akhirnya bisa makan kurma dengan lezat, dengan nikmat. Kenapa? Karena selama itu sahabat banyak mengganjal perutnya dengan batu. Saking mereka itu belum bisa mengkonsumsi makanan-makanan, diantaranya adalah kurma. Tetapi setelah pembebasan Khaybar, nanti kata Aisyah plus Umar juga mengatakan, setelah pembebasan Khaybar itu mendapatkan kekenyangan gitu, kesenangan ketika mereka mendapatkan namanya pajak dari Khaybar, karena itu menjadi kepentingan umat Islam, kekayaan umat Islam saat itu. Termasuk kan Umar dapat saham kan ya, Umar dapat saham di negeri Khaybar yang nanti ketika turun surah ayat yang mengatakan Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Umar itu punya kebun yang sangat bagus di Khaybar. Tidak ada kebun punya Umar yang sangat bagus kecuali di Khaybar itu. Ketika turun, tidak akan sampai albir, kebaikan kepada kalian sebelum kalian menginfakkan yang terbaik untuk Islam. Maka Umar akhirnya datang ke Nabi memasrahkan kebun Khaybar, karena Umar punya. Kemudian nanti setelah menang, Nabi pulang. Nah, pohon-pohon kurma itu nanti bagi dua ya. Orang-orang Yahudi mengolahnya, nanti hasilnya dibagi dua, 50-50, 50% uang. Nanti pajak lah ya. Pajaknya diambil oleh Rasul ke Madinah, maka Madinah itu ceriah menurang banyak makanan kurma. Banyak kurma-kurma, dan nanti amilin yang ditugaskan oleh Nabi ke Khaybar itu adalah Abdullah bin Rawahah, yang nanti di perang yang memegang panji 3 sahabat. Nah, Abdullah bin Rawahah syahid di situ. Nah, Abdullah bin Rawahah ya yang mengambil zakat itu. Kemudian lain zakat orang Khaybar mah ya, orang Yahudi mah pajak lah itu, mengambil pajak-pajak itu, sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan.
Setelah itu ya, maka Khaybar itu luar biasa ya, satu ibroh pelajaran. Nabi mempersiapkan 1.600 pasukan plus 200 atau 300 kavaleri, akhirnya bisa menang. Padahal kekuatannya luar biasa. Kocar kacir orang-orang Yahudi itu. Masih ingat Bu, sabaraha bani yang di Yahudi itu? 3 ya yang masyhur. Yang pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Nazir, ketiga Bani Qainuqa. Nah itu kan Bani itu akhirnya kocar kacir oleh pasukan Nabi yang luar biasa dahsyat. Sahabat-sahabat itu walaupun tidak seimbang, 1.600 pasukan plus 200 pasukan kavaleri itu menghadapi ribuan, tapi eleh itu karena kegagahan para sahabat di situ. Makanya ini pelajarannya, pelajaran yang sangat-sangat baik. Mengepung benteng Khaybar, benteng Naim, benteng Al-Qamus, benteng-benteng yang lain akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Makanya singkat ceritanya dengan kegagahan dan kehebatan dan keberanian para sahabat itu, mereka berani untuk seperti itu. Sampai-sampai nanti ada seorang pengembala kambing ya. Nabi sedang melakukan perjalanan itu, bertemu dengan seorang pengembala kambing namanya Aswad. Akhirnya dia bisa masuk Islam. Diajak oleh Nabi, maka dia masuk Islam dan akhirnya meninggalkan gembalaan itu. Gembala itu milik orang-orang Yahudi. Kata Nabi, idrib fi wujuhihima fa innaha satarji'u ila waliha. Nggak sejuk cina tekudu ku anjen karena sudah masuk Islam, jangan dibawa ke majikanmu. Sudah saja pukul kambing-kambing itu, maka dia akan pulang ke majikannya. Anehnya ya kan, ngangun domba, akhirnya dia masuk Islam, kemudian mau dikembalikan lagi, kata Nabi nggak saya pukul, lain dipukuli, digebuk gitu ya, digebuk kambing-kambing itu, maka dia akan kembali ke tuannya. Maka dia lakukan, dan memang seperti itu. Ini memang keajaibannya. Tetapi nanti orang ini, Aswad ini, ketika mereka mendapatkan ghanimah, Al-Aswad pun diberikan ghanimah. Tapi kata dia, saya tidak masuk Islam bukan karena ingin harta. Oh hebatnya ibrah. Mana ya? Saya masuk Islam. Ini orang Arab itu mengatakan, saya masuk iman, kemudian mengikutimu, berhijrah bersamamu, bukan karena ingin ghanimah, tapi ingin ini menunjukkan leher tersabet mungkin oleh pedang atau tombak. Maka Nabi pun akhirnya menegaskan, in tasduqillah yasduqka. Jika dia benar karena Allah, maka Allah akan membenarkan. Maka dia pun terus bangkit untuk memerangi musuh orang-orang Yahudi Khaybar. Akhirnya itu dibenarkan, maka Nabi mengatakan huwa na'am sadaqallah fa sadaqahu. Ternyata betul, dia mati syahid. Orang Arab ini masuk Islam, dia datang untuk perang itu bukan karena ghanimah, tapi lillahnya. Akhirnya dia bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia niatnya ikhlas. Itu kisah yang pertama. Tetapi kisah yang kedua, di Khaybar ini ada ini Abu Hurairah yang menjadi saksi. Syahidna Khaybar, kata Abu Hurairah, saya mengikuti perang Khaybar, dan Rasul bersabda kepada seseorang yang kami itu justru menganggap dia itu orang yang orang yang semangat dalam berperang untuk membela Islam. Tetapi Nabi bersabda kepada orang ini, hadza min ahlin nar. Kalau yang tadi dia ikhlas karena Allah dan betul syahid.
Kalau yang ini dia kelihatan membela Islam, tapi kata Nabi hadza min ahlin nar. Cing apal di mana? Nabi bersabda seperti itu. Jalma ieu mah pinarakaeun. Padahal Abu Hurairah dengan sahabat yang lain merasa dia itu bukan orang-orang kafir, dia berjuangnya habis-habisan untuk Islam. Tetapi subhanallah ya, ternyata betul apa yang disabdakan oleh Nabi. Cing karena naon, Bu? Secara zahir itu dia itu orang muslim yang berjuangnya habis-habisan. Tapi kata Nabi, hiya hada min ahli nar. Ya mah cala neraka ya mah. Hada teh kan ini sahabat menolak. Maknya cenah itu. Karena apa, Bu? Karena dia mati bunuh diri. Karena dia mati bunuh diri. Yang awalnya sahabat itu tidak percaya, tetapi ketika terluka, kemudian dia ingin segera mati, maka dia mengeluarkan pisau dan membunuh diri sendiri. Maka akhirnya Nabi menjelaskan, "Kum ya fulan fa'adzin annahu la yadkhulul jannah illa mu'min." Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mukmin. Innallaha yu'ayyidul din birrajulil fajir. Nah, ini yang muncul. Kadang-kadang Allah mengokohkan agama dengan laki-laki, dengan orang yang fajir, berlaku dosa. Kadang-kadang, kenapa? Dia kan perangnya itu gagah, Bu, Pak. Dia setiap ada musuh itu ditebas oleh dia, saking keberaniannya orang ini. Ada yang mengatakan ini adalah Kuzman. Jadi dia itu gagahnya luar biasa, setiap musuh pasti kalah oleh dia. Tapi di akhir kehidupan dia terkena sesuatu, akhirnya dia tidak sanggup, akhirnya dia bunuh diri. Dan dia, kata Nabi menjelaskan, innallaha yu'ayyidud dina, Allah menguatkan, mengokohkan agama birrajulil fajir, kadang-kadang dengan laki-laki atau dengan seseorang yang bergelimang dosa. Di orang kadang-kadang gitunya, sami wae kan di orangnya didekeng oleh orang-orang yang bukan muslimnya bukan benar, tapi didekeng. Nah, kadang-kadang begitu kata Nabi. Berarti kan dua kisah yang berbeda antara orang Arab gunung yang dia niatnya ingin perang, bukan ingin ghanimah, dan dia ingin ditebas lehernya, dan ternyata betul dia mati syahid. Simpah ayo urang hayang gitu teh. Kan rada hesenya ingin mati di medan perang. Orang mau mikir keheulaan Anda keresap hirup di dunia. Tetapi yang kedua itu berbeda. Dia mendapatkan sesuatu. Menurut sahabat secara zahirnya dia masuk surga, tapi Nabi ahlun nar. Kata Nabi dia wa hadza min ahlin nar, dari penduduk atau dari penghuni neraka. Inilah apa Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Itu yang kedua, kan kisahnya di Khaybar yang ini. Banyak kisah Khaybar, Pak, Bu. Kemudian apalagi yang kita ingat? Seorang perempuan menghadiahkan apa itu? Menghadiahkan daging kambing guling lah itu. Kambing guling kepada Nabi, yang Nabi paling suka itu bagian paha ya. Jadi Nabi itu diantara daging itu yang paling disukai oleh Nabi adalah pahanya. Diberikan, dihadiahkan kepada Nabi paha. Tapi pahanya itu maksudnya apa? Kambing guling, tapi masmumah, beracun. Berarti perempuan Yahudi ini menghadiahkan kepada Nabi kambing guling kepada Nabi, tetapi kambing guling itu diberi racun. Dan racunnya kata para ahli, racun yang sangat mematikan. Lain racun burit lainnya. Racun yang sekali minum langsung meninggal. Itu yang menghadiahkan ini seorang perempuan. Falamma akala minadh dhira'i, maka Nabi ketika makan paha kambing tersebut, akhbarat hudh-dhira'u, paha itu berbicara dan mengabarkan kepada Nabi bahwa itu adalah beracun. Ini diantara apa Nabi diberikan apa ismah ya, pemeliharaan oleh Allah.
Akhirnya Nabi pun memuntahkannya dan akhirnya si perempuan tersebut pun tidak dihukum. Tidak dihukum. Walakinnahu, akan tetapi qatalaha indama mata Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur. Tetapi karena Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur mati karena racun itu, akhirnya si perempuan itu pun dikisos gitu. Tadi nama tidak ada yang mati, tapi Bishr bin Al-Bara bin Ma'mur dia meninggal karena racun itu, karena sahabat yang juga sama makan hadiah dari itu ya. Kabayang kurang bagaimana keadaan Khaybarnya, kergenah-genah istirahat kan gitu ya. Ada seorang perempuan, ini menunjukkan boleh mendapatkan hadiah dari orang kafir. Ini jadi fikihnya ya. Jadi upami kita diberikan hadiah oleh orang kafir, terima saja. Tapi asal jangan ada hubungan hadiah dengan riswah, sogok menyogok, dan jangan ada hadiah dari hari-hari besar mereka. Jadi siga naon tah mun di Kristen Natal, gongsi facai. Nah, itu kan hadiah dodol bodong. Kalau dihubungkan yang itu jangan. Tapi kalau sehari-hari maparian dodol ka santri tampi ya mun aya gitu. Jadi si engkau datang ke dia mere hadiah, ini hanya hadiah saja, itu boleh halal karena Nabi kan menerima dari wanita Yahudi itu. Tapi yang akhirnya wanita itu dikisos karena Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur beliau wafat dikarenakan makan racun yang sangat berbisa itu. Nah itu kan kisahnya memang luar biasa di zaman itu. Itu Khaybar. Di Khaybar itu banyak ibroh ya, banyak pelajaran yang akan kita ini nanti di pelajaran atau di materi Lu'lu' Maknun lah akan kita bongkar semuanya yang tadi kita jelaskan. Abdullah bin Rawahah juga yang sebagai amilin setiap tahun itu datang ya, setelah menang setiap tahun ketika panen Abdullah bin Rawahah datang ambil lagi gitu. Nah, satu waktu orang-orang Yahudi itu mengeluh kepada Nabi tentang pengambilan pajak itu, merasa berat gitu. Ya 50% ewangannya. Yang biasa mereka dapatkan 100%, dan sebagian dibawa ke Madinah oleh Abdullah bin Rawahah. Akhirnya kebiasaan orang-orang Yahudi memberikan riswah. Apa riswah? Disogok. Tetapi subhanallah, ini sahabat Nabi ya, yang luar biasa. Ketika diberikan sogokan itu langsung tidak diterima oleh Abdullah bin Rawahah. Kenapa tidak diterima? Dikarenakan kata beliau, kecintaanku kepada Rasul dan kebencianku kepada kalian tidak akan membuatku zalim. Kecintaan kepada Rasul dan kebencianku kepada kalian, aku tidak akan menzalimi kalian. Aku akan melakukan keadilan. Cek orang Yahudi ya, perhatikannya. Kata orang Yahudi, bihadza qamatis samawati wal ardu. Tadi terek disogok Abdullah bin Rawahah ke orang Yahudi teh, mun bahasa urang mah entong setengahna tuh geus we saparapat kayak ku anjeun dibere ku kami anjeun dibere sesuatu. Mun urang Bu Pak gitu sigana gitu. Entong 2 miliar atuh gitu misalkan. Entong 2 miliar, 1 miliar we ke 500 juta jang anjeun. Urang bakal mikirnya. Tetapi Abdullah bin Rawahah tidak. Dia betul-betul adil. Maka karena keadilan Abdullah bin Rawahah, orang Yahudi mengatakan bihadza qamatis samawati wal ardu. Nah, dengan orang seperti ini, cek Yahudinya, maka langit dan bumi bakal ajeg. Berarti orang Yahudi mengakui kalau umat Islam berada dalam keislamannya, maka langit dan bumi akan ajeg. Tetapi kenapa mereka tidak mau? Karena mereka ingin mencoba umat Islam jangan
ajib, jangan istiqomah. Maka 1001 cara mereka lakukan itu. Nah, kembali ke sini, lihat. Terus ada andai teh karek ngebahas itu. Teruskan Bu. Teruskan nanya. Kembali ke sini tentang keberadaan hubungan dengan hadis yang ini. Baik, kita langsung ke sini. Istamir. La'u'tiyanna rayata wa la rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Nah, begitu. La'u'tiyanna rayata ghadan. Ya kudu dengan semangat ya. Karena Nabi itu memberikan semangat kepada para sahabat. Pasti aku akan berikan bendera ini besok. Rajulan kepada seseorang. Itu perang. Ketika perang, karena kan bermalam, betul ya? Tiba kan malam ke Khaibar. Perang besoknya. Nabi mengumumkan Royah. Royah itu adalah royah dan liwa. Royah itu bendera hitam, liwa itu bendera putih. La'u'tiyanna royah, aku akan berikan bendera hitam ini ghadan, besok. Rajulan kepada seseorang laki-laki. Aku akan berikan bendera ini kepada seseorang besok. Laki-laki itu yuhibbullaha wa rasulah. Orang itu cinta Allah dan cinta Rasulullah. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan Allah berserta Rasul cinta kepada orang itu. Jadi sifat dari laki-laki ini, orang ini, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun juga Allah dan Rasul cinta kepada orang ini. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan menangkan dengan tangannya, dengan wasilah orang ini. So, Pak Bu mun dikitukan orang semangat tuh pada hoyong tuh. Hoyong itu. Ini di Khaibar. Sebelum besok diadakan perang, Nabi mengumumkan dulu kayak bendera dipegang. Sigana nu kecing, nu FSMR. Bendera itu simbol. Bukan karena cinta ke bendera, bukan. Tapi kalau di dalam perang memegang bendera, itu menunjukkan pusatnya musuh-musuh ingin menghancurkan orang ini. Jadi sebagai tanda. Jadi lamun memegang bendera, musuh-musuh pasti mudahnya memegang bendera. Kan kowe lamun gitunya disorot oleh orang-orang, disorot oleh musuh. Tetapi Nabi dengan gagahnya, aku akan berikan royah ini, bendera hitam ini. Ada yang mengatakan liwa, bendera putih. Terlepas dari itu, tetap itu bendera perang ya, bendera perang. Yang ada tulisan La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, yang menjadi bendera HTI itu, Hizbut Tahrir. Itu kan benderanya, bendera itu. Nah itu namanya royah. Royah. Royah bendera hitam, liwa bendera putih gitu. Nah sifatnya begitu. Dia cinta kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul pun cinta kepada dia. Dan ini adalah alamun min a'lamin nubuwah, satu tanda di antara tanda kenabian. Istamir. Kabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Tuh, mereka akhirnya bermalam istirahat karena perjalanan panjang. Akhirnya mereka beristirahat dan mereka di malam itu pada mikir ayyuhum yu'taha, saha di antara mereka yang akan diberikan bendera itu, pada ingin sigana guling gasahannya tidak bisa tidur ya. Termasuk Umar dalam riwayat Muslim, wa anna Umar qala ma ahbabtul imarata illa yawmaidzin. Ma ahbabtul imarah, kuring mah tidak gila kepemimpinan. Saya tidak pernah gila kepemimpinan, ingin mendapatkan sebagai pemimpin illa yawmaidzin, ketika hari itu saya ingin memegang bendera itu. Kata Umar,
Berarti Umar ada, Abu Hurairah ada, Sa'ad bin Salah ada sahabat-sahabat yang itu ada. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada semuanya, dan mereka sama-sama menginginkan subuh rek dibikin ka kuring gitu. Tetapi subhanallah tidak seperti itu. Umar itu saja, Umar itu. Riwayat Muslim ya. Sehingga menjadi ibrah pelajaran, itulah keberadaan mereka. Ketika di perang mereka semangatnya luar biasa. Kita berharap ya, kita sebagai umat Islam akhir zaman itu semangat juga dalam berjuang, dalam menjemput rezeki untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan Islam. Optimalkan. Kita berjuang untuk tolab ilmu, optimalkan juga. Kita berjuang untuk lillahi kalimatillah, kita berjuang dan semangat seperti sahabat-sahabat yang ini. Kan jadi pemimpin itu tidak boleh kalau ingin, tidak boleh ya. Saya ingin jadi ketua, jangan. Dalam Islam itu tidak boleh meminta jabatan. Meminta jabatan tidak boleh, kecuali kalau punya kemampuan dan di situ jabatannya seperti itu, seperti pernyataan dan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Menjadi apa Nabi Yusuf? Dulu pernah kita jelaskan. Bendahara negara. Kenapa? Karena Al-Amin. Nabi Yusuf itu sangat terpercaya, maka dia meminta jabatan. Boleh kalau seperti itu. Tetapi kalau gila jabatan, ingin meraup kekayaan dikarenakan dia jadi memimpin, itu tidak boleh. Nah, termasuk Umar juga. Nah, mereka itu ayyuhum yu'toha, siapa di antara mereka akan mendapatkan bendera itu. Hatta Umar ya, ingin sekali. Istamir. Ketika di pagi hari, istamir. Godau, mereka pergi menuju Rasul. Istamir. Semuanya tuh kulluhum, kata Sa'ad bin Sal, semuanya berharap diberi bendera itu. Semuanya. Jadi semuanya, jadi kebayang oleh kita ya, 1.600 pasukan, 200 atau 300 pasukan kavaleri, mereka sama-sama ingin memegang bendera. Saking makanya menang, karena sudah terpilih dari awal. No hayang perang sok gabung, lamun hayang ghanimah ulah ngiluh gitu kan, di awal tadi dijelaskan. Khaybar itu banyak ibroh, dan inilah perang yang membuat kocar-kacirnya Yahudi, Al-Hasyr. Jadi mereka itu kocar-kacir akhirnya ke sana kemari Yahudi itu. Maka kemenangan inilah yang menjadikan kehebatan di umat Islam. Istamir. Tah kadinya akhirnya Nabi bersabda ketika semuanya mendatangi Nabi, semuanya ya ingin berharap itu, Nabi hanya bertanya, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti kan terbayang oleh kita bagaimana keutamaan Sayyidina Ali ini di antara yang lainnya dalam hal ini, dalam hal ini, karena nanti Ali yang nanti berperan di situ. Istamir. Ada yang dikatakan huwa dia yashtaki ainaihi, dia sedang terkena sakit mata, yakni ay minar ramad. Jadi matanya itu bengkak, mun urang mah naon penyakit mata, tourism gitu. Baru artinya apa? Semua silakan, kalau ingin berharap silahkan. Tetapi ingat ada takdir Allah. Walaupun ingin semuanya berharap, termasuk Umar bin Al-Khattab, tetapi Rasul lebih memilih itu. Artinya apa? Rasul yang sangat paham. Apakah yang lain menjadi marah karena tidak terpilih? Kan tidak. Ali itu walaupun tidak ada, ingat, Ali itu tidak ada karena sedang sakit mata. Makanya di sini pelajaran juga bagi kita ya, bahwa ternyata
keutamaan Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar itu oleh Rasul sudah dipersiapkan. Istamir. Qala fa'arsalu ilaihi. Nah, arsilu bukan arsalu. Arsilu ilaihi. Sok bawa ka dieu. Panggil ke sini. Istamir. Fa'tabihi. Utiya. Fa'utiya bihi. Maka dibawalah beliau di hadapan Rasul. Istamir. Fabasoko fi ainaihi. Basoko itu meludah. Fabasoko maka Nabi meludah fi ainaihi, di kedua bola matanya, di ciduhan, diludahi. Fabasoko tafala bi fathi sad, basoko ai tafala, nyiduh itu dengan air liur di ciduhan matanya, dibawa ternyata seperti itu, diludahi. Istamir. Wada'alahu. Didoakan. Istamir. Fabaro'a ka'an lam yakun bi Waja'un. waja'un. Tuh. Ketika diludahi, kemudian didoakan, maka sembuh seolah-olah tidak pernah sakit. Jadi sembuh seketika juga. Nah, ini mujizat Nabi. Kadang mau gering santai jadi ciduhan ku Ustaz mal cager. Enggak ada nambahan. Ya. Kenapa? Inilah mujizat dan semua sahabat memperhatikan itu. Jadi sahabat Ali sedang sakit mata, dibawa kemudian di hadapan Nabi, diludahi, didoakan oleh Nabi dan sembuh seketika seolah-olah tidak pernah sakit mata. Ini adalah imannya, keimanan yang harus diyakini bahwa ini adalah salah satu bagian dari mukjizat. Istamir. Nah, akhirnya Nabi pun memberikan bendera itu kepada Ali. Bahasa ini fa'atahu rayata fihi al-imanu bil qadar. Ini adalah iman terhadap takdir. Lihusuliha liman lam yas'a. Mendapatkan sesuatu itu bagi orang yang tidak berusaha. Wa mana'aha amman sa'a. Tetapi yang berusaha terhalang, tidak dapat. Ini iman bil qadar teh kieu. Sahabat yang lain berusaha ingin dapat. Sahabat Ali kan teu damang, tidak ada harapan ingin dapat. Tetapi takdir di sini, iman terhadap takdir, Pak Bu. Usaha ya silakan usaha. Tetapi ingat ada takdir Allah. Ada takdir Allah yang akan ini memberikan sesuatu. Maka bagaimana caranya? Semuanya pasrahkan kepada Allah. Dan ini akan ada pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi tadi kita ngelol kangen orang rezeki, ngelok deui. Tong jadi pikiran. Oh, berarti bukan rezekinya. Tapi kadang-kadang kita sedang duduk di sini, ujung-ujung ada rezeki. Itulah al-iman bil qadar seperti ini. Apakah kita hanya tumpang kaki, hanya seperti ini? Tidak, tetap ada sa'a, ada usaha. Tetapi dari usaha itu Allah yang akan menentukan. Kita ingin pintar, ya diajar. Kita ingin bisa, ya belajar. Begitu terus, tetapi Allah yang akan menentukannya. Sehingga ini jadi pelajaran. Iman terhadap takdir teh kieu. Toh-tohane usaha menangan sakia, itu takdir. Tetapi kita kadang-kadang stres itu memikirkan hasil orang lain. Orang lain mah teu naon teu luwut leet kesang menang duit teh ratusan juta tiap hari. Saya luwut leet teu sub jeder nepikeun ka sore jeder. Menang teh ngan 50.000. Justru inilah rezeki dari Allah. Rezeki dalam berbeda, dalam di kumaha tetap Pak Bu berbeda rezeki itu. Tinggal bagaimana syukuri saja. Syukuri karena Allah akan memberikan tambahan-tambahan kalau kita bersyukur. Termasuk dalam ilmu, ya jang santri oke. Kumaha tuh itu beda jeung yang lain. Memang yang lain seperti itu, saya begini. Tetapi harus ada berusahanya. Nanti Allah akan berikan sesuatu yang memang kalau sudah waktunya Allah berikan.
Betul Pak Bu, terus terang saya juga merasakan di usia sebegini resep tolab ilmu nate. Kalau dulu biasa-biasa we. Dan Allah menurunkan di usia seperti ini, ya syukuri saja. Syukuri, karena apa? Ini takdir. Takdir. Semenjak ibu saya meninggal, duka kunaon jadi hayang diajar gitu ya. Ibu saya meninggal 2 tahun yang lalu, kemudian kenapa saya inginnya diajar, baca lagi dan sebagainya. Itu anugerah dari Allah, syukuri ya gitu. Syukuri. Dan ternyata ibu bapak ikhwatul iman juga akan ada saat-saat Allah akan memberikan itu. Apakah mendapatkan ilmu atau mendapatkan harta atau mendapatkan apapun juga, syukuri karena sudah pas waktunya mah akan indah gitu ya. Indah pada waktunya. Tapi lamun dinu kiamat mah lebur pada waktunya. Bukan indah pada waktunya ya Bu, lebur habis pada waktunya. Kullu man 'alaiha ta eta dalilna, lebur pada waktunya gitu. Lain indah gitu. Kalau indah kan husnuzan ya, husnul khatimah. Nah, jadi ini takdir ya. Allah Rasul memberikan bendera kepada Ali, padahal Ali tidak berharap. Umar berharap tekenging, yang lain berharap tekenging, tapi Ali inilah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Jadi tetap kita mencari sabab-sababnya. La yunafit tawakkul anna fi'lal asbab al-mubaha awal wajib al-mustahabbah la yunafit tawakkul. Tetapi tawakkul orang ke Allah. Istamir. Qala unfud ala rislika. Unfud ala rislika. Maksudnya apa? Unfud indi, berjalanlah ala rislika, ala rifkika min ghairi ajala. Sok berjalan jangan tergesa-gesa. Ini ibrah juga. Kan lamun semenang bendera biasanya kumaha? Wah, ngebabat-babat gitu ya. Tidak, Nabi mengatakan unfud ala rislika. Sok berjalan dengan tenang dalam berperang gitu. Makanya tenang Ali bin Abi Thalib karena mendapatkan rayah Rasul ini. Istamir. Tanzila. Sampai kamu singgah di halaman mereka. Sampai kamu bertemu dengan orang-orang Khaybar Yahudi. Maksudnya apa? Ini sudah masuk pagi hari, siap-siap untuk perang. Nah, ini hubungan kenapa hadis ini disimpan di bab yang ini. Ad-du'a ila syahadah. Berdakwah, mengajak untuk syahadat. Ini maksudnya. Istamir. Nah ini. Kemudian ajaklah wahai Ali mereka orang-orang Yahudi ilal Islam untuk masuk Islam. Untuk nanti ikrar syahadat Islam. Jadi itu langsung perang, harus diingat. Karena ini kisah oleh orang-orang orientalis itu disebutkan sebagai pembantaian Yahudi. Pembantaiannya itu di Khaybar. Padahal salah. Perspektif mereka, cara pandang mereka, Yahudi dihancurkan semuanya. Itu teh salah. Sedangkan Islam kan mengajarkan dulu, mengajak, dan semuanya juga tidak dibantai. Orang-orang yang memerangi saja. Sedangkan nanti kan ada istri Nabi kan muncul di sini, calon istri Nabi, di mana suaminya paeh didinya saha istri Nabi yang kita Yunis itu, karena orang Yahudi, suaminya meninggal, bapak teh Huyai, saha Sofia binti Huyai al-Akhtab, kan orang ini orang Khaybar dinikah oleh Nabi Sofia ini. Sofia nantinya jadi seorang istri Nabi. Sofia itu menikahi putrinya Huyai. Huyai kan orang ini, orang Yahudi. Makanya ajak itu dakwah Nabi seperti itu. Jadi Nabi itu menikah ke sini saling menguatkan suku-suku bangsa itu ya. Termasuk Yahudi juga. Sofia binti Huyai itu dinikah oleh Nabi pasca ini ya, setelah ini. Istamir.
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. Setelah dakwah, ajak mereka, kemudian berikan berita bahwa apa yang diwajibkan dalam hak Allah gitu ya. Jadi ajak dulu supaya mereka ikut, kemudian sebutkan apa kewajiban mereka ketika masuk Islam. Istamir. Wallahi li'anna yahdiyallahu La ayyahdiya. La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Naam. Ini bagi Bapak Ibu yang semangat dalam menjemput ilmu, semangat dalam tolab ilmu. Ini jadikan sebagai bahan bakar ya, motivasi. Demi Allah, Allah memberikan hidayah seseorang atas jalanmu itu lebih baik daripada mendapatkan humrun na'am. Humrun na'am, unta yang berwarna merah. Unta berwarna merah itu unta yang sangat hebat, sangat gagah dalam kendaraan. Jadi Pak Bukia, misal sekarang nih, ajak oleh kita seseorang, ternyata orang itu ikut ajakan kita, maka ini lebih baik daripada sedan, Mercy atau Alphard, minimal mobil Xenia. Wah, Ustaz benar ya teh. Ini kita mengajak, boleh mengajak langsung, boleh mengajak lewat WhatsApp. Mari kita ini, atau di-share kemanapun juga, atau bahkan membuat streaming seperti ini. Jadi itu di streaming, namanya direkam, tidak ada alatnya. Jadi orang yang men-streaming itu kan mengajak kan ya, mengajak. Ibu bapak melihat tidak streamingan saya yang tahun yang kemarin pas mulai pandemi, saya streaming di sini kan 56 menit itu deh. Tidak tahu bahwa itu adalah pernah saya di sini. Ternyata ada yang men-share. Itu tuh tahun yang kemarin anu tetiasa taraweh di desa kan ya. Tidak bisa taraweh, ya kita kan streaming di situ. Streaming 1 jam yang tentang apa? Tentang fadilah atau motivasi dalam targhib Ramadan. Ternyata ada yang nge-share. Berarti kan nge-share itu dia sudah mencoba untuk yang ini. Andaikan ada yang terpikat akhirnya datang ke sini, itu jadi jariah. Makanya kita share itu yang kebaikan-kebaikan. Ada saja di antara sekian banyak orang tersentuh itu, menyaksikan bahkan hadir ke tempat. Itu khairun min humurin na'am, lebih baik daripada Mercy. Dan aslinya Pak, humur na'am itu kendaraan yang sangat mewah. Maka Nabi bersumpah dari fawallahi gitu kan, demi Allah, inilah dakwah. Dakwah bukan hanya di mimbar, tapi dakwah seperti sekarang, dakwah digital di mana-mana itu harus kita optimalkan. Tapi dengan niat tadi mengajak mereka seperti ini. Karena mereka orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa, mempostingkannya yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, kita yang positif-positif. Tak kabeh mah teresep Pak Bu, mun aya mun posting teh hayo bab negatif deui na kitab deui. Tak kabeh kan sok di seuselan mun di grup Baitur Rahman. Seuselan teh sudah yang positif saja. Memang negatif juga untuk kehati-hatian boleh, tapi kalau negatif terus semuanya kan kita berpikirnya akhirnya kan negatif juga. Andaikan posting yang baik-baik gitu, yang baik-baik tentang kebaikan, tentang amal soleh, kan semua akan tersentuh. Sekarang kan banyak posting yang terpararogoh, jadi kan orangnya stresnya, bacanya jadi stres. Padahal tidak semuanya harus kita share, tidak semuanya. Nah hadirin waktu iman, sudah ya? Ya, udah beres. Jadi kesimpulannya, hadis yang ini atau bab yang ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya kita mengajak dakwah ila syahadah, mengajak agar mereka bisa masuk Islam atau mengajak agar mereka bisa kembali ke jalan Shiratal Mustaqim, dan itu yang terbaik. Sahabat Ali itu disabdakan oleh Nabi agar berdakwah dulu sebelum perang. Kalau mereka ada yang masuk Islam seperti Al-Aswad tadi ya, Aswad orang hamba orang yang
menganggon domba itu, dia bisa masuk Islam. Itu mereka juga ada yang masuk Islam. Nah, itu yang terbaik. Kalaupun tidak, baru perang. Maka pelajaran bagi kita ikhwatul iman, optimalkan ya kehidupan kita untuk senantiasa mengajak kebaikan. Karena ini yang harus kita prioritaskan pada kehidupan kali ini, karena banyak di antara manusia yang tidak peduli lagi. Artinya sudah a priori apatis, acuh, tidak mau mengajak dalam kebaikan. Demikian kajian tauhid pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah di pertemuan bulan depan, berarti pindah ke subuh ya. Pertemuan bulan depan kita masuk bab yang baru ya, tafsir tentang tauhid. Tafsirnya tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau tadi mengajak ya, ad-du'a ila syahadah la ilaha illallah. Sekarang tafsir la ilaha illallah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.